Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Hijrah Purnama Putra dalam mata kuliah Pengantar Teknik Lingkungan. Pada video yang kedua, masih dalam materi yang kedua, yaitu iptek dan sustainability. Pada video yang kedua ini, kita akan berbicara tentang pengantar dari ilmu. Setelah sebelumnya kita bahas berbagai macam renungan yang kita sebagai mahasiswa-mahasiswa baru dalam menghadapi berbagai macam isu yang ada di dalam perguruan tinggi. Terkait dengan materi yang kedua ini, kita akan berbicara sedikit mengenai tujuan dari ilmu. Tujuan dari ilmu yang pertama adalah keadilan. Untuk memberitahukan, menjelaskan tempat yang tepat dan benar bagi sesuatu. Ini bisa dijelaskan oleh orang-orang yang punya ilmu. Oh, ini yang tepat. Ini yang tidak tepat. Jadi artinya ilmu bisa membedakan mana yang benar, mana yang tidak. Yang kedua adalah menjelaskan batasan, kegunaan, dan tujuan tertentu. Ibarat suatu permasalahan diserahkan kepada orang yang bukan ahlinya, maka kita akan menunggu kehancuran dari suatu bangsa tersebut. Butuh ilmu dalam menjelaskan berbagai macam permasalahan. Baru menjelaskan bagaimana menghadirkan solusi terhadap permasalahan tersebut, pastinya butuh ilmu yang lebih terhadap pemahaman tersebut. Dan poin yang ketiga, yang menjadi hal yang sangat penting dalam bagian menangani permasalahan, termasuk dalam permasalahan lingkungan. Berbagai macam permasalahan lingkungan harus dijelaskan, harus diselesaikan, dan kita harus tahu mana yang benar, mana yang tidak. Karena persoalan-persoalan lingkungan menjadi persoalan hidup orang banyak. Saat kita berbicara ini baik, ini suatu limbah boleh dibuang ke lingkungan, boleh dikembalikan ke lingkungan atau tidak, ditentukan oleh sarjana teknik lingkungan. Kalau kita tidak memahami ilmu tersebut, maka keputusan yang kita ambil akan merugikan banyak pihak. Merugikan alam yang ada, merugikan masyarakat yang ada di sekitar, sehingga akan membawa dampak terhadap lingkungan dan masyarakat tersebut. Jadi PR kita bersama adalah bagaimana memahami ilmu sesuai dengan bidang yang kita miliki. Dan itu menjadi sebuah kepentingan dari ilmu tersebut. Berbagai macam permasalahan di dalam ilmu tentunya telah kita pahami bersama. Salah satu penyebab utama kemunduran peradaban dunia Islam, salah satunya adalah masalah keilmuan. Menurut Al-Atas, masalah keilmuan di dalam umat Islam bertempu pada ketiga hal. Kerancuan ilmu, karena banyak sekali paham-paham terhadap ilmu tertentu. Oh, bagian yang ini boleh menurut mazhab ini. Bagian yang ini tidak boleh menurut mazhab yang itu. Ada orang yang mengambil nilai baik dari perbedaan tersebut. Yang akan diambil adalah yang dia pahami bahwa itu benar. Namun ada juga yang tidak bisa mengambil ibroh dari kerancuan dari ilmu tersebut. Sehingga bisa memundurkan peradaban. Salah satunya adalah peradaban Islam. Yang kedua adalah lemahnya penguasaan umat terhadap ilmu pengetahuan. Kita menganggap kita sudah bisa. Sehingga konsep belajar sepanjang hayat tidak terus kita terapkan. Ya, ini menjadi dasar kenapa ilmu pengetahuan Islam terus mundur dibandingkan ilmu pengetahuan Barat. Padahal kita tahu banyak sejarah membuktikan bahwa peradaban Islam di zaman dulu sangat kental, sangat menguasai dunia. Berbagai macam ilmu pengetahuan muncul dari ilmuwan-ilmuwan Islam. Namun sekarang kita sudah ditutupi oleh negara-negara barat terhadap penguasaan ilmu pengetahuan.
Yang ketiga adalah, ini menjadi poin kita bersama, menjadi tantangan kita yang besar, yaitu keruntuhan adab. Dalam belajar ilmu dalam dunia Islam, adab ini ditempatkan di bagian yang pertama sebelum kita membahas hal-hal yang lain. Ada bab adab dalam menuntut ilmu. Teman-teman yang belajar misalnya di pondok pesantren akan dibahas, dikupas habis terkait dengan adab. Adab ini menjadi pintu gerbang yang boleh dibilang dalam tanda kutip agak dilupakan saat ini. Adab ini menjadi pintu utama untuk masuknya ilmu. Jika kita tidak menggunakan adab yang baik terhadap guru, terhadap dosen, terhadap materi ajarnya, jangan harap ilmu tersebut dapat masuk dan menempel dengan baik di dalam kepala kita. Karena adab ini adalah jalur pertama yang membuat ilmu kita bisa bermanfaat bagi masyarakat. Jadi teman-teman, harapannya setelah mengetahui materi hari ini, fungsi adab menjadi poin penting dalam belajar apapun, terutama belajar di teknik lingkungan. Fungsikan adab agar ilmu dapat masuk dengan baik. Bab adab akan diajarkan di awal, bagaimana cara berkomunikasi dengan baik, terutama dengan dosen, bagaimana membaca dengan baik, memanfaatkan nilai-nilai keislaman dalam menerapkan ilmu pengetahuan kita. Jadi, poin pertama adalah adab yang harus kita perhatikan. Masalah ini makin menjadi yang utama apabila bertemu dengan struktur budaya yang sedang dominan, misalnya budaya barat. Perkuliahan tidak mesti harus pakai baju yang rapi. Biasa saja, kan yang penting otaknya, yang penting kepintarannya. Pakai baju kaos oke. Nah, ini adalah budaya-budaya yang seharusnya kita pahami. Memang pakaian bukan segalanya. Memang posisi duduk, memang pikiran kita ngobrol dengan orang yang sedang berbicara di depan, menggunakan HP saat orang sedang berbicara, mungkin bukan poin utama yang saat ini masuk dalam pikiran kita. Yang terpenting adalah fokus. Ternyata ini menjadi adab yang luar biasa yang harus kita miliki sebagai seorang pembelajar. Agar apa? Agar materi dapat masuk dengan baik. Allah memudahkan materi tersebut. Kita harus ingat, Maha Pemberi ilmu adalah Allah. Maha yang mempunyai ilmu juga Allah. Allah juga yang akan menentukan siapa yang dapat menerima ilmu tersebut dengan baik atau tidak. Memang usaha kita untuk mendapatkan ilmu tersebut. Memang finansial kita, sehingga kita dapat berkuliah dengan baik, di tempat yang baik pula. Tapi Allah yang akan menentukan bahwa ilmu tersebut dapat masuk ke dalam pikiran kita. Dapat menempel dengan baik dalam ingatan kita. Dapat kita terapkan, kita aplikasikan dengan baik di masyarakat. Allah yang menentukan. Berarti poin utama untuk bisa mendapatkan ridha Allah, adab harus kita kedepankan. Mudah-mudahan materi ini dapat bermanfaat bagi kita semuanya. Kita akan lanjutkan dalam video selanjutnya.